بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus kepada para peserta pecinta tafsir Al-Quran pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga detik ini kita masih menerima limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melanjutkan kajian tafsir yang seperti biasa kita adakan tiap malam Jumat. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan kitab tafsir Mukhtasarul Amthal karya Ayatullah Asy-Syaikh Nasir Makarim Asy-Syirazi, dan kita sampai kepada halaman 9. Sekarang kita akan membahas tentang Bimada Sumiyat Fatihatul Kitab. Yang memiliki kitab silakan diperhatikan kalimat demi kalimat, kemudian saya terjemahkan, perhatikan terjemahannya, dan sedikit ketika perlu disyarah atau diberikan penjelasan, saya akan berikan penjelasan secara singkat. Limada Sumiyat Fatihatul Kitab. Kenapa surat ini, surat Al-Fatihah, dinamakan dengan Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah? Fatihatul Kitab ismun ittakhadhathu hadhihi suratu fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah adalah sebuah nama yang telah dijadikan sebagai nama surat ini sejak masa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama yabdu min al-akhbari wal ahadits al-manqulati 'an an-nabiy al-a'zami sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana telah jelas dapat dipahami hal itu dari khabar-khabar dan hadis-hadis yang dinukil dari Nabi yang mulia dan agung sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya nama surat Al-Fatihah itu sesuai dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memberikan nama atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-mas'alatu taftahu nafidhatan ala mas'alatin muhimmatin minal masailil islamiyyati. Dan masalah ini, yaitu masalah nama surat Al-Fatihah, membuka jendela atas masalah yang sangat penting dari masalah-masalah keislaman.
wa tulqi ad-daw'a ala qadiyati jam'il Qur'an, dan dapat memberikan pencerahan dan penjelasan tentang masalah pengumpulan Al-Quran. Wa tuwaddihu anna al-Qur'ana jumi'a bisyakli alladhi alayhi al-ana fi zaman ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan masalah ini, masalah nama Al-Fatihah, juga memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu telah dihimpun, telah dirangkum dan dikumpulkan dalam bentuk yang seperti kita lihat sekarang ini sejak masa hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran jelas telah dihimpun pada masa Rasulullah, pada masa hayat beliau. Buktinya adalah bahwa nama Al-Fatihah sebagai surat pertama atas perintah beliau untuk disusun secara tertib. Khilafan lima qila bi sya'ni jami' al-Qur'ani fi 'asr al-khulafa'i. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh sebagian pendapat bahwa Al-Quran itu dihimpun dan dikumpulkan pada masa khulafa, yaitu setelah Rasulullah meninggal dunia. Fasurat Alhamdulillah laysat awwala suratin fi tartibin nuzuli hatta tusamma bihadzal ismi wa la yujadu dalilun akhara lidzalik. Maka surat Alhamdulillah ini bukan merupakan surat yang pertama menurut tartibin nuzul, menurut urutan turunnya. Jadi kalau kita melihat tartib nuzul, urutan nuzul surat-surat Al-Quran, maka surat yang pertama bukan surat Al-Fatihah, tetapi surat yang lain nanti akan kita bahas pada kajian-kajian yang akan datang insyaallah. Artinya bahwa tartib nuzul surat-surat yang ada sekarang ini itu tidak sesuai dengan tartib nuzul pada masa Rasulullah. Urutan surat yang diawali Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya sampai An-Nas tidak sesuai dengan urutan turunnya. Ini pun atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas izin Allah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasmiyatuha bi Fatihal Kitabi yurshiduna ila anna al-Qur'ana qad jumi'a fi zaman ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadzal tartib alladhi huwa ali'an. Dan penamaan surat ini dengan surat Al-Fatihah dengan nama Fatihatul Kitab itu dapat memberikan pencerahan dan bimbingan kepada kita bahwa sesungguhnya Al-Quran Al-Karim telah dihimpun dan dikumpulkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tertib dan urutan seperti yang kita saksikan sekarang ini. Dan sekali lagi bahwa urutan nama surat yang 114 surat itu, yang awalnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai terakhir surat An-Nas, ini semua urutan nama ini itu yang mengurutkan atau yang mentertibkan urutan tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Wa thammata adillatun ukhra tu'ayyidu haqiqata jam'il Qur'ani bitartib alladhi bi aydina al-yawma fi 'asr Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi amrihi. Dan di sana ada dalil-dalil yang lain yang memperkokoh dan menguatkan hakikat dihimpunnya Al-Quran dengan urutan, dengan tertib sesuai dengan yang ada pada kita sekarang ini pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan perintah beliau. Rawa Ali bin Ibrahim Al-Qummi fi tafsirih an Imam Shadiq alaihi salam qala. Ali bin Ibrahim Al-Qummi meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab tafsirnya dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, qala, beliau bersabda, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aliyin. Pada suatu hari Rasulullah berkata kepada Imam Ali Amirul Mukminin alaihissalam, ya Ali, wahai Ali, Al-Qur'anu khalfa firashi. Al-Quran berada di belakang atau di bawah tempat tidurku.
fi suhufi wal hariri wal qaratisi, tertulis di atas suhuf-suhuf atau sahifah-sahifah, di atas sutra, di atas kertas dan lain sebagainya. Fakhudhuhu wajma'uhu wa la tudayyi'uhu, maka ambillah sahifah-sahifah itu dan sutra-sutra serta kertas-kertas tersebut, kemudian kumpulkanlah atau himpunlah, wala tudayyi'uhu, janganlah engkau menyia-nyiakannya, kama dhayya'atal yahudu at-taurata, sebagaimana kaum Yahudi menyia-nyiakan kitab Taurat sehingga mereka membuat tahrif atau membuat perubahan dalam kitab Taurat. Fantalaqa Aliun, kemudian Imam Ali atas perintah Rasulullah itu beliau segera melaksanakan perintah Rasulullah. Fajama'ahu fi thawbin asfara, kemudian beliau Imam Ali menghimpunnya di dalam kain yang berwarna kuning. Thumma khatama alaihi, kemudian beliau menstempelnya fi baitihi, di dalam rumahnya. Beliau menghimpun Al-Quran atas perintah Rasulullah yaitu di dalam rumahnya. Waqala, beliau berkata, Imam Ali berkata, la artadi hatta ajma'hu, aku tidak akan mengenakan pakaian untuk keluar dari rumah sampai aku selesai menghimpun Al-Quran ini.